Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Formi Aryo dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kali ini, saya ingin membahas tentang sejarah Perang Padri, yang mana tugas pada kali ini untuk melengkapi ujian akhir semester saya, yaitu Islam dan Budaya Alam Minangkabau pada salah satu matkul saya di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang sejarah Perang Padri yang mana terjadi di Kerajaan Pagaruyung Batu Sangka. Nah, pada kesempatan kali ini saya belum bisa mengajak teman-teman sekalian ke lokasi tersebut. Nah, yang mana lokasi tersebut berada di tanah datar bertepatan di kota Batu Sangkar. Nah, pada vlog selanjutnya mungkin saya akan mengajak teman-teman ke sana untuk mengunjungi bukti-bukti sejarah terhadap sejarah Perang Padri ini. Nah, kawan-kawan, sejarah Perang Padri ini berasal dari kaum adat dan kaum agamis, yang mana kaum agamis ini yang dikenal dengan kaum Padri adalah orang-orang saleh yang pulang dari Mekah dan lain sebagainya, telah menuntut ilmu, telah tahu nih apa itu tentang ajaran Islam yang hak sebenarnya. Nah, pada saat beliau kaum Padri ini telah pulang dari menuntut ilmu, dia melihat di sekitar kaum-kaum adat Minangkabau yang banyak melanggar syariat-syariat Islam, seperti sabung ayam, berlaku zina, minum-minuman keras, itu yang pada saat itu disebut dengan tuak. Nah, pada keresahan itulah kaum Padri ingin melakukan peperangan kepada kaum adat. Nah, pada saat itu kaum Padri belum ingin melakukan peperangan, namun kaum Padri itu mengingatkan kepada kaum adat bahwasanya perilaku yang dilakukan oleh kaum adat itu adalah salah. Nah, namun pada saat itu pertentangan dari kedua belah pihak tersebut tidak meredupkan terjadinya peperangan ini. Nah, peperangan ini terjadi pada tahun 1821 sampai berakhirnya pada 1837. Nah, pada saat peperangan itu kaum adat tidak kuasa dengan kaum Padri yang sangat kuat dengan semangat jihad fisabilillahnya menegakkan agama Islam. Nah, pada saat itu kaum adat meminta pertolongan kepada bangsa Belanda. Nah, pada saat itu bangsa Belanda mengambil momen tersebut untuk memperluas kekuasaan di daerah Sumatera Barat atau daerah Minangkabau pada saat itu. Nah, pada saat itu Belanda mengiyakan permintaan dari kaum adat yang mana telah menjanjikan wilayah kepada kaum Belanda. Langsunglah tentara Belanda bergerak untuk melawan kaum Padri, yang mana pada saat itu telah robohnya benteng Padri di salah satu tempat, yaitu Imam Bonjol, yang mana di situ dipimpin oleh Tengku Imam Bonjol. Nah, pada saat itu kaum Padri mulai tersulut oleh serangan-serangan yang dilakukan oleh kaum Belanda. Nah, namun tidak sedikit pun menggentarkan semangat juang orang-orang Padri ini untuk menegakkan syariat Islam. Dengan kekurangan amunisi, dengan kekurangan teknologi semacamnya, kaum Padri ini tetap kekeh dengan pendirinya dalam memperjuangkan syariat Islam. Nah, pada saat perperangan dari 1821 hingga 1837 itu banyak beraneka ragam kisah-kisah yang terjadi pada saat itu. Nah, pada akhirnya pada 1833 kaum adat akhirnya tersadarkan juga oleh tindakan yang dia lakukan, bahwasanya pada tindakan-tindakan yang dilakukannya itu sangat merugikan masyarakat Minangkabau tersebut. Berangsur dari kegagalan atau penyesalan dari kaum adat tersebut, nah terjadilah perjanjian pada saat itu, yang mana perjanjian itu dilakukan di salah satu gunung di tanah datar, yaitu Gunung Tandike, bahwasanya di dalam
hal tersebut perjanjiannya adalah tidak ada lagi peperangan antara kaum adat dengan kaum Padri, yaitu kaum agamis pada saat itu. Nah, mendengar itu, Belanda langsung mengeluarkan maklumatnya bahwasanya Belanda juga tidak ikut campur tangan atas peperangan antara kedua belah pihak tersebut. Namun kaum Padri dengan kaum adat telah mengetahui bahwa usaha licik dari kaum bangsa Belanda, yaitu mengeluarkan maklumat tersebut, hanya isu atau latar belakang dari kaum Belanda tersebut untuk memecah belah kedua pihak tersebut lagi. Namun kaum agamis dan kaum adat ini tidak mudah tertipu daya oleh maklumat yang dikeluarkan oleh Belanda. Nah, pada akhirnya pada tahun 1837, yang mana di situ telah robohnya benteng terakhir dari kaum Padri. Setelah itu kekalahan kaum Padri dan kaum adat pun mulai tidak terbendungkan lagi. Nah, ditangkapnya Tengku Imam Bonjol pada saat itu dan diasingkan ke Jawa. Nah, pada saat itu kalahlah perang Padri tersebut dengan kaum Belanda. Nah, namun kesadaran pada saat itu yang dilakukan oleh kaum Padri, yaitu tidak terfokus untuk memerangi kaum-kaum tersendiri, kaum-kaum adat, yang mana kaum-kaum adat tersebut adalah bagian dari mereka juga. Namun kaum Padri mulai memfokuskan diri pada perjuangan untuk melawan kaum Belanda, yaitu jihad fisabilillah dengan semangat juang untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video vlog kali ini. Nah, pada video vlog selanjutnya saya akan membawa teman-teman ke Istana Pagaruyung dan sejarah kelam pada masa itu yang ada peninggalannya di tanah datar dan batu sangkar pada saat ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.